Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai nilai eigen matrik. Kita akan lihat nanti definisinya, apa itu nilai eigen, kemudian nilai eigen suatu matrik, dan vektor eigen suatu matrik. Definisi, nilai eigen atau kita lambangkan dengan lambda, adalah nilai karakteristik dari suatu matrik berordo n kali n. Jadi sebuah matrik berbentuk persegi. Nah, vektor eigen, X di sini adalah vektor kolom bukan nol. Jadi sebuah matrik yang hanya terdiri dari satu kolom, tetapi nilainya bukan nol. Bukan nol semua, yang bila dikalikan dengan suatu matrik ordo n kali n, akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu. Jadi kalau kita punya sebuah vektor eigen, misalkan 1, 2, 3 gitu kemudian dikalikan dengan sebuah matrik ordo 3, nanti hasilnya itu adalah sebuah vektor lain yang nilai-nilainya adalah sebanyak n kali atau sebanyak kelipatan dari nilai eigen kita. Nah, misalkan kalau kita punya himpunan persamaan simultan seperti ini Nah, ini matrik A dikalikan dengan matrik X, ini adalah vektor eigen nanti hasilnya di sini itu akan sama dengan lambda kali ini adalah nilai eigen kita dikalikan dengan vektor eigen kita di sini. Nah, misalkan kalau kita punya matrik A-nya itu adalah 5 min 3 3, 4 min 2 3, 4 min 2 5. Nah, kalau matrik A ini kita kalikan dengan vektor eigen X1, X2, X3 hasilnya itu bisa sama dengan ini, misalkan kalau nilai eigennya adalah 5 gitu sama dengan 5 dikalikan dengan vektor eigen kita Jadi nanti di ruas sebelah kanan sama dengan ini nilainya akan sama dengan 5 kali dari vektor eigen kita. Nah, persamaan tersebut dapat ditulis ulang sebagai suatu persamaan homogen seperti ini. Jadi vektor matrik A kita itu kita kurangi dengan lambda dikali I lambda nilai eigennya dikali dengan matrik identitas kita dikalikan dengan vektor eigen akan sama dengan 0. Jadi di ruas kanan itu sama dengan 0. Jadi menyelesaikannya akan sama seperti waktu kita menyelesaikan sistem persamaan homogen. Nah, kalau kita coba jabarkan lagi kita tuliskan dalam bentuk lengkap persamaannya menjadi seperti ini lambda dikalikan matrik identitas itu akan menjadi sebuah matrik diagonal matrik diagonal kita ingat adalah sebuah matrik yang semua unsurnya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama dia punya nilai yang bukan sama dengan 0. Nah, dengan demikian persamaannya menjadi seperti ini pada diagonal utama semua koefisien A A11, A22, A33 sampai ANN itu dikurangi dengan lambda dengan nilai eigennya. Sedangkan pada unsur-unsur lain itu tetap apa adanya. Nah, persamaan tersebut mempunyai solusi non-trivial hanya jika determinan dari matrik koefisiennya sama dengan 0 supaya bisa kita selesaikan. Jadi matrik A-nya itu setelah dikurangi dengan lambda dikali I itu harus menjadi sebuah matrik singular supaya kita bisa mendapatkan hasil X1, X2 sampai Xn yang tidak sama dengan 0 semua seperti ini. Jadi matrik A dikurangi dengan lambda dikali matrik I kita akan punya seperti ini. Semua elemennya kita tulis apa adanya kecuali pada diagonal utama kita kurangi dengan lambda Nah, persamaannya kalau kita selesaikan ini kan kita mencari determinannya.
supaya bagaimana supaya determinan dari matrik ini sama dengan 0. Kita akan membuat sebuah persamaan, dan persamaan yang kita dapat disebut dengan persamaan karakteristik. Nah, nilai lambda yang kita dapatkan ya, agar solusinya non trivial di sini ya, ini disebut dengan nilai eigen. Jadi nilai eigen adalah akar dari persamaan karakteristik yang kita dapat. Kita lihat contoh ya. Hitung nilai eigen dari matrik berikut. Kalau kita punya matrik A ya, ordo 2, 17, min 6, 45, min 16. Pada diagonal utama ya, kita kurangi dengan lambda. Jadi 17 dikurangi lambda ya, ini min 16 dikurangi lambda. Kemudian kita hitung determinannya ya. Determinannya adalah nanti 17 min lambda ini ya, dikalikan dengan min 16 min lambda dikurangi dengan 2 dikali 3 ya. Dan kalau diselesaikan nanti kita akan punya ya, persamaan karakteristik kita adalah lambda kuadrat min lambda min 2 sama dengan 0 ya. Atau bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya. Lambda min 2 dikalikan lambda plus 1 sama dengan 0. Ya, sehingga kalau kita selesaikan ya, nilai eigen dari matrik A akan merupakan akar dari persamaan karakteristik kita di sini. Ya, kalau kita hitung nanti berarti lambda ini ya akan sama dengan 2 dan min 1. Ada 2 akar ya, karena kita punya persamaan pangkat 2 di sini. Ya, akan sama dengan 2 dikurangi 2, 0, atau min 1 ya, min 1 ditambah 1 kan 0. Ya, ini menjadi nilai eigen kita ya. Nilai eigen pertama adalah 2, nilai eigen kedua adalah min 1. Nah, untuk keseragaman urutan nilai eigen, biasanya nilai eigen disusun dengan urutan nilai yang terbesar ditulis terlebih dahulu. Ya. Jadi yang positif paling besar, kemudian ke yang lebih kecil. Demikian seterusnya kalau kita punya nilai eigen lebih dari 2. Nah, sekarang kita masuk ke vektor eigen. Ya. Vektor eigen suatu matriks. Setelah nilai eigen suatu matrik diketahui, maka vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen tersebut dapat diperoleh dengan menyelesaikan himpunan persamaan homogen yang sesuai. Nah, vektor eigen ini ya, merupakan solusi dari persamaan homogen yang diperoleh dengan memasukkan nilai dari eigen, ya, nilai eigen lambda i ya. Sehingga kita akan mendapatkan ya, bahwa A dikurangi lambda I dikali I ya, dikalikan dengan XI ya, sama dengan 0. Nah, yang tadi misalnya contoh pertama kita. Tadi kan kita punya nilai eigen pertamanya adalah 2, ya, nilai eigen keduanya adalah min 1. Nah, kita coba dulu memasukkan nilai eigen pertama kita ya, yang sama dengan 2. Jadi persamaan kita akan menjadi matrik A dikurangi lambda 1 ya, ini nilai eigen 1 dikalikan dengan matrik identitas dikali dengan vektor eigen 1 ya. Tadi kan kita punya 17 min 6 45 min 16. Nah, pada diagonal utama ya, nilainya kita kurangi dengan nilai eigen kita ya, 17 min 2, kemudian ini min 16 min 2 dikalikan X1 X2 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan homogennya ya, yang kita akan mendapatkan sama dengan ini ya, 15 dikalikan X1 ya, ini kan 15, 17 min 2 dikali X1 dikurangi 6 dikalikan X2 sama dengan 0 ya. Kemudian 45 dikali X1 ya, dikurangi ini kan min 16 min 2 berarti min 18 dikurangi 18 dikali X2 sama dengan 0. Nah, tinggal sobat sipil selesaikan ini ya. Nanti kita akan mendapatkan ya, dari persamaan ini akan kita dapatkan bahwa vektor eigennya ya, itu akan sama dengan ya, beta 1 ya, dikalikan dengan vektor eigennya 25 ya.
Jadi X1 dengan X2 ini akan merupakan perbandingan dari 2 dan 5 ya. Nah, kita bisa lihat ya bagaimana kalau kita mau mensimulasikan ini dengan menggunakan Microsoft Excel misalnya ya. Nah, ini Microsoft Excel kita misalnya ya. Nilai eigennya kan 2 ya. Nilai eigen satunya sama dengan 2. Ini matrik kita ya. 17 min 6 45 min 16. Ini vektor eigen kita 2 dan 5 ya. Nah, karena nilai eigen kita di sini 2 ya, berarti di sebelah kanan ya, di sebelah kanan sama dengan ya, itu akan sama dengan 2 kali dari vektor eigen kita ya. Kita di sini punya 2 dan 5, di sini akan sama dengan 4 dan 10. Nah, kalau ini kita rubah misalnya ya, kita jadi 4 dan 10. Nah, kita akan melihat nanti di sebelah kanan sama dengan itu akan selalu 2 kalinya ya, 2 kalinya dari vektor eigen kita. 4 kali 2 8 ya, 10 kali 2 20. Selama perbandingan dari sini adalah 2 dibanding 5 ya. Nah, sekarang kita lihat nilai eigen yang kedua kita ya. Nilai eigen kedua kita adalah min 1. Nah, berarti kan nanti 17 dikurangi min 1 ya, ditambah 1. Di sini min 16 dikurangi min 1, min 16 ditambah 1. Nah, persamaannya akan menjadi seperti ini kan ya. 17 ditambah 1, 18x1 dikurangi 6x2 sama dengan 0. Dan 45x1 ya. Ini min 16 tambah 1 min 15 ya. Min 15x2 sama dengan 0. Nah, kalau persamaan homogen ini kita selesaikan, ya, kita akan mendapatkan hasilnya, ya, antara X1 dengan X2 ini adalah perbandingan dari 1 dan 3. Nah, kita juga bisa mencocokkan, ya, membuktikan apakah benar, ya, hasil yang kita dapat ini dengan menggunakan simulasi di Microsoft Excel. Nah, di sini ya, lambda 2, nilai eigen 2 kita ya sama dengan min 1. Ini matrik A kita 17 min 6, 45 min 1. Ini vektor eigen kita di sini 1 dan 3. Karena nilai eigennya min 1, nanti di ruas sebelah kanan sama dengan itu akan sama dengan min 1 dari dikalikan dengan vektor eigen kita ya, min 1 dan min 3. Nah, ini kalau kita ubah-ubah juga sama ya. Selama perbandingan antara X1 dan X2 ini adalah 1 banding 3 ya. Nanti di ruas sebelah kanan sama dengan itu hasilnya akan sama dengan min 1 dikalikan dari vektor eigennya. Kita lihat contoh kedua sekarang. Hitung nilai eigen dari matriks berikut ya. Kita punya matriks Z misalnya atau matrik apa saja ya. Nilai elemennya 12 min 5 10 min 3. Kita kurangi dulu ya dengan lambda pada elemen diagonal utamanya. 12 min lambda min 3 min lambda. Nah, jika dijabarkan persamaan karakteristiknya supaya kita mendapatkan determinan sama dengan 0, itu adalah 12 min lambda dikalikan min 3 min lambda dikurangi min 5 kali 10 ya. Kita akan mendapatkan persamaan karakteristik kita adalah lambda kuadrat dikurangi 9 lambda ditambah 14 sama dengan 0 ya. Atau kalau kita coba selesaikan ya, persamaan ini akan sama dengan lambda min 7 dikalikan lambda min 2 sama dengan 0. Sehingga ya, nilai eigen dari matrik Z kita akan merupakan akar dari persamaan karakteristik kita seperti ini, yaitu 7 dan 2 ya. Kita punya nilai eigen ya. Eigen pertama adalah 7 ya, nilai eigen kedua kita adalah 2. Nah, mengurutkannya sama seperti tadi ya. Jadi mulai dari yang paling besar dulu 7 baru 2. Nilai eigen pertamanya 7, yang kedua adalah 2. Nah, sekarang kita mencoba menghitung vektor eigennya ya. Vektor eigen pertama ya, kita dapatkan dari nilai eigen pertama yang sama dengan 7.
Nah, ini ya matriks Z kita dikurangi dengan lambda 1i ya dikalikan X1 ya. 12 min lambda ya. Jadi yang di diagonal utama ini dikurangi lambdanya 12 min 7, di sini tetap 5, di sini 10, di sini min 3 min lambda ya, min 3 dikurangi 7. X1 X2 ya sama dengan 0. Nah, persamaan ini ya akan kita dapatkan sama dengan ini 12 dikurangi 7 adalah 5 ya. 5x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0. Persamaan kedua akan sama dengan 10 dikali x1. Nah, ini kan min 3, min 7, min 10 ya. Min 10 x2 sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Kalau kita selesaikan, ya, kita akan mendapatkan vektor eigennya sama dengan beta 1, 1 banding 1. Jadi x1 dan x2-nya akan selalu perbandingan 1 dibanding 1. Ya. Nah, Sobat Sipil bisa mencoba ya dengan Excel simulasi. Betul nggak nanti ya kalau kita punya di sini adalah 1 dan 1 ya. Nanti hasil di sebelah kanan sama dengan itu akan 7 kali dari vektor eigen yang kita punya ya. Nah, untuk vektor eigen yang kedua ya, yang kita dapatkan dari lambda 2 kita, dari nilai eigen kedua kita yang sama dengan 2 ya. 12 dikurangi 2 ya. Di sini min 3 dikurangi 2. Nah, sehingga persamaan homogen yang akan diselesaikan menjadi, ini kan 12 min 2 itu 10 ya, 10x1 dikurangi 5x2 sama dengan 0, dan persamaan kedua akan sama dengan 10x1 ya, ini min 3, min 2, min 5 ya, min 5x2 sama dengan 0. Nah, kalau diselesaikan ya kita akan mendapatkan nanti vektor eigen yang kedua itu akan berupa perbandingan antara 1 dengan 2 ya, dikalikan dengan beta 2 di sini ya. Sobat Sipil juga bisa cek ya dengan menggunakan Excel apakah betul hasil yang didapat ini ya, bisa dicek. Nah, sekarang bagaimana kalau matrik kita ordo 3 ya. Hitung nilai eigen dari matrik berikut ya. Ini matrik B ya. 20 min 4 8 min 40 8 min 20 min 60, 12, min 26. Nah, jadi sama seperti tadi ya, di diagonal utama ini kita kurangi dengan lambda. 20 min lambda, 8 min lambda, min 26 min lambda. Nah, kemudian supaya bisa diselesaikan ya, determinan dari matrik kita ini ya, harus sama dengan 0. Nah, kita hitungkan determinannya ya, 20 min lambda dikali 8 min lambda dikali min 26 min lambda ya, ditambah min 5 dikali min 20 dikali min 60 ditambah 8 dikali min 40 dikali 12 dikurangi 8 dikali 8 min lambda dikali min 60 dikurangi min 5 dikali min 40 dikali min 26 min lambda dikurangi 20 min lambda dikali min 20 dikali 12. Dari sini kita akan mendapatkan ya, persamaan karakteristiknya akan sama dengan min lambda pangkat 3 ditambah 2 lambda pangkat 2 ditambah 8 lambda sama dengan 0. Yang kalau kita selesaikan ya, atau sederhanakan, kita bisa mendapatkan ya, persamaannya menjadi lambda min 40, lambda min 0, lambda plus 2 ya, masing-masing dikalikan ya, sama dengan 0. Dari sini kita akan mendapatkan 3 nilai eigen ya. Nilai eigen pertama ya, adalah min 4 ya. Nilai eigen kedua adalah 0 dan nilai eigen ketiga adalah min 2 ya. Ini 4, 0 dan min 2 ya, karena persamaan kita pangkat 3 ya, kita punya 3 buah akar. Nah, sekarang kita mencoba mencari vektor eigennya untuk masing-masing nilai eigen yang sudah kita dapatkan. Dari nilai eigen pertama yang sama dengan 4 ya, kita tuliskan matriksnya ya, 20 min lambda kan, 20 min 4, 8 min lambda 8 min 4 ya. Kemudian min 26 min lambda min 26 min 4.
Kalau kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapatkan ini 16 itu dari 20 min 4, 16, 8 dikurangi 4, 4, min 26, min 4, min 30. Sekarang kita mencoba menyelesaikan sistem persamaan homogen kita ya, dengan cara yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Ya, kita gambarkan dulu begini. Nah, kita berusaha membuat elemen satu-satu di sini sama dengan 1 kan. Ya, di bawahnya ini 0, 0 ya. Nah, supaya 16 ini menjadi sama dengan 1, berarti 16 ini dibagi 16 ya, sama dengan 1. Kemudian elemen-elemen di baris pertama ini kita bagi 16 semua. Ya, min 4 dibagi 16, min 0,25. 8 dibagi 16, 0,5. Kemudian elemen di kolom pertama ini sama dengan 0 dan 0. Nah, elemen-elemen yang lainnya menggunakan operasi baris elementer kita. Ya, di sini akan sama dengan 4 dikurangi min 40 dikali min 4 dibagi 16, kita dapatkan sama dengan min 6. Di sebelahnya akan sama dengan min 20 dikurangi min 40 kali 8 dibagi 16, sama dengan 0. Yang di bawah ini akan sama dengan 12 dikurangi min 60 dikali min 4 dibagi 16, akan sama dengan min 3, dan satu lagi di sini akan sama dengan min 30 dikurangi min 60 dikali 8 dibagi 16, kita dapatkan sama dengan 0. Nah, dari sini ya kita bisa mendapatkan ya, dari dua persamaan yang terakhir ya, persamaan kedua dan ketiga di sini ya, kita bisa mendapatkan perbandingan ya, antara X2 dan X3. Ini kan 0 kali X1 ya, dikurangi 3 kali X2 ditambah 0 kali X3. Nah, X1-nya 0, X3-nya 0. Ya. Nah, kita bisa mendapatkan X2-nya itu kan sama dengan 0 kan. Ya. Jadi X2-nya akan sama dengan 0, karena kalau misalnya X2-nya punya nilai, ya, berarti nanti persamaannya tidak akan sama dengan 0 di sini. Nah, kalau X2-nya sama dengan 0, berapa X1 dan X3-nya? Nah, kita bisa coba misalnya ya, kalau kita menempatkan X1-nya sama dengan 1. Nah, kalau X1-nya sama dengan 1, jadi 1 dikali X1 ditambah min 0,25 dikali X2 ditambah setengah kali X3 sama dengan 0. Ini kan karena X2-nya 0, tinggal 1 dikali X1 ditambah setengah kali X3 sama dengan 0. Kalau X1-nya sama dengan 1, berarti X3-nya akan sama dengan min 2, supaya sama dengan 0. Nah, sekarang kita simulasikan dengan Microsoft Excel kita. Ya. Ini nilai eigen kita 4. Matrik kita adalah 20, min 48, min 40, 8, min 20, dan min 60, 12, min 26. Ini vektor eigen kita, 1, 0, min 2. Nah, di ruas sebelah kanan sama dengan, ya, nilainya akan sama dengan 4 kali dari vektor eigen kita, 4, 0, min 8. Jadi kalau vektor eigen kita ubah angkanya ya, selama perbandingannya masih 1, 0, min 2 misalnya ya. Ini kita buat 2, ini 0, di sini min 4 ya. Kita akan mendapatkan hasil di sebelah kanan sama dengan kita ini adalah 4 kalinya dari vektor eigen kita. 2 kali 4, 8, min 4 kali 4, min 16. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nilai eigen kedua. Tadi kita mendapatkan nilai eigen kedua kita nilainya adalah 0. Jadi kalau kita masukkan ke dalam matrik B kita ya, 20 dikurangi lambda, lambdanya 0, ya. 8 dikurangi lambda, lambdanya 0, min 26 dikurangi lambda, lambdanya 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini ya, 20 dikurangi 0, 20, 8 dikurangi 0, 8, min 26 dikurangi 0, min 26. Nilai-nilai pada elemen lainnya tetap sama. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss misalnya ya. Kita mencoba merubahkan angka 20 di sini menjadi 1.
Nah, supaya 20 menjadi 1, berarti ini kita bagi 20. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Baris pertama ini kita bagi 20 semua. Min 4 dibagi 20, kita dapatkan min 0,2. 8 dibagi 20, kita dapatkan min 0,4. Kemudian pada kolom pertama, ya, kita beri nilai 0 dan 0. Nah, elemen lainnya kita hitung dengan operasi baris elementer kita, ya. Yang di sini akan sama dengan 8 dikurangi min 40 dikali min 4 dibagi 20. Kita dapatkan sama dengan 0. Di sebelah kanannya kita dapatkan min 20 dikurangi min 40 kali 8 dibagi 20. Kita dapatkan sama dengan min 4. Di baris ketiga, ya, di baris ketiga kolom kedua, ya, kita dapatkan dari menghitung 12 dikurangi min 60 dikali min 4 dibagi 20, ya, kita dapatkan 0. Kemudian di elemen terakhir kita akan hitung dari ini min 26 dikurangi min 60 dikali 8 dibagi 20, kita dapatkan sama dengan min 2. Nah, kemudian kita cari, ya, perbandingan antara X1, X2, dan X3-nya, itu menjadi vektor eigen untuk nilai eigen kedua kita. Nah, kita hitung, ya, dari persamaan ketiga atau persamaan keempat, ya, kita dapatkan 0 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 dikurangi 2 kali X3. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa X3-nya itu akan sama dengan 0. Baik dari persamaan ketiga atau dari persamaan kedua. Nah, kalau X3-nya sama dengan 0, dari persamaan pertama kita hanya tinggal punya 1 dikali X1 dikurangi 0,2 dikali X2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan pertama ini kita akan mendapatkan perbandingan antara X1 dengan X2-nya adalah 1 banding 5. Jadi vektor eigen kita yang kedua itu adalah 1, 5, dan 2. Nah, sama seperti tadi, kita juga bisa cek, ya, kebenarannya dengan menggunakan Microsoft Excel, kita simulasikan. Nah, ini simulasi yang saya coba buat dengan Microsoft Excel, ya. Ini adalah nilai eigen kedua kita, 0. Ya. Ini adalah matriks B-nya, 20 min 48, min 40, 8, min 20, min 60, 12, dan min 26. Ini vektor eigen kita, ya, 1, 5, 0. Nah, di sebelah kanan sama dengan, ya, ini akan sama dengan 0, ya. Karena nilai eigen kita di sini adalah 0, ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ubah, ya, vektor eigen kita dengan perbandingan yang sama, misalnya, ya, 2 kalinya, ya, 2, 10, nah, yang ketiga kan 0, ya, tetap. Ini kan perbandingan 1 banding 5, ya, 2 kalinya, ini kembali ke 0 lagi, ya. Ini saya pakai 3, 15, 0, ya, hasilnya sama dengan 0. Tapi kalau perbandingannya di sini beda, bukan 1 banding 5 banding 0, ya, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda di sebelah kanan sama dengan di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan nilai eigen yang ketiga. Nilai eigen yang ketiga, tadi kita dapatkan sama dengan min 2. Ya, kalau kita masukkan ke dalam sistem kita, berarti kan 20 dikurangi lambda, dikurangi min 2, jadi 20 ditambah 2. 8 dikurangi min 2, ya, 8 ditambah 2, dan min 26 dikurangi min 2, min 26 ditambah 2. Nah, dari persamaan ini, ya, diperoleh, ya, 22 min 4, 8, min 40, 10, min 20, min 60, 12, dan min 24. Kalau kita coba selesaikan, ya, kita akan dapatkan seperti ini, ya. Jadi 22 ini kita mau ubah menjadi sama dengan 1. Supaya menjadi sama dengan 1, 22 ini kita bagi 22 sama dengan 1. Jadi semua nilai yang ada di baris pertama kita bagi 22. Min 4 dibagi 22 kita dapatkan sama dengan min 0,18. 8 dibagi 22 akan kita dapatkan sama dengan 0,36. Di kolom pertama, ya, di bawah 1 kita beri nilai 0 dan 0. Kemudian elemen lainnya kita hitung dari ini
10 dikurangi min 40 dikali min 4 dibagi 22, kita dapatkan sama dengan 2,73. Min 20 dikurangi min 40 dikali 8 dibagi 22, kita dapatkan sama dengan min 5,45. Kemudian di baris ketiga kolom kedua kita dapatkan dari sini 12 dikurangi min 60 dikali min 4 dibagi 22, kita dapatkan sama dengan 1,09. Dan terakhir kita dapatkan dari min 24 dikurangi min 60 dikali 8 dibagi 22, kita dapatkan sama dengan min 2,18. Dari sini kita bisa hitung perbandingan X1, X2, X3-nya ya. Nah, kita lihat ya, kalau misalnya X1-nya sama dengan 1, berarti kan di sini dari persamaan ketiga misalnya 0 kali X1, ya X1-nya kan 0, jadinya ya, bisa kita hilangkan dulu ya. 1,09 dikali X2 dikurangi 2,18 dikali X3 sama dengan 0. Kalau X3-nya sama dengan 1 ya, kita masukkan ke sini, kita bisa mendapatkan nanti X2-nya akan sama dengan 2. Nah, kalau X2-nya sama dengan 2, X1-nya sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan 1. 1 dikali X1 dikurangi 0,18 dikali X2 ditambah 0,36 dikali X3 sama dengan 0, kita akan mendapatkan nanti X1-nya sama dengan 0. Ini untuk nilai eigen ketiga, kita akan mendapatkan vektor eigennya seperti ini. Nah, kita bisa cek ya, kita bisa simulasikan hasil ini dengan menggunakan Microsoft Excel untuk melihat kebenarannya. Nah, ini di nilai eigen kita yang ketiga ya, min 2. Ini adalah matriks B-nya 20 min 48 min 48 min 20 min 60 12 min 26. Ini adalah vektor eigen kita 0, 2, dan 1. Nah, kalau kita punya nilai eigen kita min 2, ya, kemudian kita punya vektor eigen kita 0, 2, dan 1, nanti di sebelah kanan sama dengan, kita akan mempunyai kan, ya, angka-angka berupa min 2 dikalikan vektor eigen kita. Min 2 dikali 0, 0. Ya. Min 2 dikali 2, min 4. Min 2 kali 1, min 2. Nah, perbandingan ini akan selalu sama ya. Jadi kalau kita punya misalnya X1-nya 0, kemudian X2-nya 4 ya, dan X3-nya sama dengan 2, ini kan perbandingan dari 0,021 juga, 0,42 ya. Nah, hasil di sebelah kanan sama dengan itu akan 2 kalinya ya, min 2 kalinya dari vektor eigen kita ya. Min 2 kali 0, 0, min 2 kali 4, min 8, min 2 kali 2, min 4. Ya, jadi apa yang sudah kita hitung di sini ini bisa kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Nah, sekarang kita lihat contoh keempat, ya, contoh terakhir di video ini. Hitung nilai eigen dari matriks F seperti ini ya. 2 min 2 0 0 4 0 2 5 1. Sama seperti tadi, kita harus membuat determinan dari matriks F ini sama dengan 0. Nah, kita punya determinan seperti ini ya. Nah, kalau kita punya matriks seperti ini, mencari nilai eigennya itu mudah ya. Mencari determinannya mudah karena akan merupakan perkalian dari 2 min lambda, 4 min lambda, 1 min lambda. Kenapa? Karena yang lainnya pasti dikali 0 akan hilang ya. Ini kan min 2 dikali 0 ya, dikali 2 ya. 0 dikali 0 dikali 5. Min 2 dikali 0 ya, dikali 1 min lambda. 0 dikali 4 min lambda dikali 0 ya. Kemudian juga ini juga sama ya. 2 min lambda dikali 0 dikali 5. Jadi tinggal ini yang punya nilai. Nah, dari sini kita akan mendapatkan ya, nilai eigennya adalah 4, 2, dan 1 ya. Kita urut ya, sama seperti yang tadi, dari yang besar dulu ya. Nilai eigen pertamanya 4, nilai eigen keduanya 2, dan nilai eigen ketiganya 1. Nah, sekarang kita coba mencari vektor eigennya ya. Vektor eigen pertama
kita akan cari dari nilai eigen pertama yang sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam matriks F kita, 2 dikurangi 4, 4 dikurangi 4, 1 dikurangi 4. Sehingga kita punya persamaan seperti ini. Ya, ini matriks F kita, min 2, 0, 0, 0, 0, 2, 5, min 3. X1, X2, X3, kemudian di sini 0 semua. Nah, kalau kita mau selesaikan untuk mencari X1, X2, X3-nya, kita akan merubah min 2 ini menjadi 1 di sini. Artinya semua nilai di baris pertama ini kita bagi min 2. Min 2 dibagi min 2, 1. Di sebelah kanan juga sama, min 2 dibagi min 2, 1. Dan 0 dibagi min 2, 0. Di kolom pertama, di bawah 1, kita beri 0 dan 0. Kemudian elemen lainnya ya, kita hitung. Untuk elemen baris kedua, kolom kedua, kita hitung dari 0 dikurangi 0 kali min 2 dibagi min 2, kita dapatkan sama dengan 0. Di kanannya juga sama ya. 0 dikurangi 0 kali 0 dibagi min 2 sama dengan 0. Di baris ketiga, kolom kedua, kita hitung dari 5 dikurangi 2 dikali min 2 dibagi min 2, kita dapatkan sama dengan 3. Dan elemen terakhir kita dapatkan dari min 3 dikurangi 2 dikali 0 dibagi min 2, kita dapatkan sama dengan min 3. Nah, kemudian kita cari perbandingan antara X1, X2, dan X3-nya. Mulai dari kalau kita memasukkan X3-nya sama dengan 1 ya. Berarti ini kan 0 dikali X1 ya, X1-nya belum harus kita cari dulu kan ya. Ditambah 3 dikali X2 dikurangi 3 kali X3 sama dengan 0. Kalau X3-nya sama dengan 1, kita bisa menghitung X2-nya sama dengan 1 juga ya. 3 dikali 1 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 0. Kalau X2-nya 1, X3-nya 1, kita bisa hitung berapa X1-nya. X1-nya kan sama dengan min 1. 1 dikali min X1, 1 dikali min 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 akan sama dengan 0. Nah, silakan Sobat Sipil juga bisa cek ya dengan menggunakan Excel ya, dilakukan simulasi apakah betul kalau kita punya nilai eigen pertama sama dengan 4, vektor eigennya akan min 1, 1, dan 1. Kita sekarang lanjutkan dengan nilai eigen kedua kita. Nilai eigen kedua kita tadi sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan ke dalam matriks kita, ya, ke dalam sistem kita, 2 dikurangi 2 di sini, 4 dikurangi 2, dan 1 dikurangi 2. Kita dapatkan sistem persamaan kita menjadi seperti ini. Ini saya pindah ya. Yang baris ketiga ini ya, saya pindah ke baris pertama. Kenapa? Karena kalau saya biarkan baris pertama ini saya letakkan di baris pertama, ini kan 2 dikurangi 2. Sementara nanti pada saat kita membuat pivot, pivotnya harus sama dengan 1. Ya, di baris pertama, kolom pertama sama dengan 1. Kalau di sini sudah 0, kita akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, baris ketiga ini ya, saya tukar dengan baris pertama. Ya. Jadi ini adalah baris ketiganya ya, 2, 5, min 1. Kemudian baris pertamanya jadi baris kedua 0, min 2, 0. Dan baris keduanya ini menjadi baris ketiga 0, 2, 0 ya. Nah, kemudian kita coba selesaikan ya. Nah, 2 ini harus menjadi sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ya, jadi semua nilai di baris pertama kita bagi 2. 5 dibagi 2 kita dapatkan sama dengan 2,5. Min 1 dibagi 2 kita dapatkan sama dengan min setengah. Di kolom pertama kita di bawah 1 kita beri angka 0 dan 0. Yang lainnya kita hitung. Elemen 2 di sini dari min 2 dikurangi 0 kali 5 dibagi 2, kita dapatkan min 2, yang di sebelahnya 0. Di baris ketiga kolom kedua ini sama dengan 2, dan
yang terakhir adalah 0. Nah, dari sini kita coba ya hitung perbandingan antara X1, X2 dan X3 ya. Nah, kita akan dapatkan ya, dari baris kedua atau ketiga ya, persamaannya adalah 0 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. Nah, supaya sama dengan 0 berarti X2 ini harus sama dengan 0. Kemudian kita bisa hitung X1 dan X3-nya. Kita lihat perbandingannya ya. 1 dikalikan X1 ditambah 2,5 dikali X2 dikurangi setengah kali X3. Kalau X1-nya sama dengan 1, kita akan mendapatkan bahwa nanti X3-nya akan sama dengan 2 ya. 1 dikali 1 ditambah 2,5 kali 0 dikurangi setengah kali 2 akan sama dengan 0. Ini adalah vektor eigen kedua yang kita dapatkan dari nilai eigen yang kedua. Satu lagi adalah vektor eigen yang ketiga yang akan kita cari menggunakan nilai eigen ketiga kita. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam sistem kita, 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, 1 dikurangi 1. Dari sini kita akan dapatkan ya, sistem baru ya, ini 1 min 2 0 0 3 0 2 5 0 x1 x2 x3 di sini 0. Kita coba selesaikan ya, kebetulan di sini sudah 1 ya, berarti baris pertama ini kita tulis apa adanya, 1 min 2 0. Di kolom pertama kita tambahkan nilai 0 dan 0. Untuk baris kedua, karena di sini 0, berarti kita tinggal tulis apa adanya 3 dan 0. Dan baris ketiga kita hitung, ya, 5 dikurangi 2 dikali min 2 dibagi 1. Kita dapatkan sama dengan 9, dan elemen terakhir di sini akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung perbandingan antara X1, X2, dan X3-nya. Ya. Kita bisa hitung dari persamaan kedua atau ketiga. Nah, ketiga misalnya 0 kali X1 ditambah 9 dikali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan 0. Berapapun nilai X1 dan X3-nya akan dikalikan 0. Jadi persamaan kita supaya menjadi sama dengan 0 itu hanya tergantung sekarang pada 9 dikalikan X2, dan X2-nya ini harus sama dengan 0. Kalau X2-nya sudah sama dengan 0, saat dikalikan min 2, itu akan sama dengan 0. Kita tinggal menghitung 1 dikali X1 ditambah 0 dikali X3, harus sama dengan 0. Nah, X1-nya harus sama dengan 0, ya, supaya 1 dikali 0. Ya. Nah, tinggal sekarang nanti 0 dikalikan berapa di sini. Nah, X3 ini boleh berapa saja. Karena boleh berapa saja, ya, saya beri nilai 1 dulu di sini. Jadi ini adalah vektor eigen ketiganya, 0, 0, 1. Ya, tinggal nanti nilai beta ini mau berapa nilainya. Berapapun nilai betanya, ya, X1 dan X2-nya akan sama dengan 0. Nah, X3-nya ini akan mengikuti kan. Kalau di sini betanya 3, ya nanti ini akan berubah jadi 3. Jadi nilai X3 ini bisa berapa saja. Tapi X1 dan X2-nya itu akan sama dengan 0. Ini vektor eigen ketiga kita yang kita dapatkan dari nilai eigen ketiga kita. Nah, demikian Sobat Sipil bahasan kita tentang nilai eigen. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.